Posisi Anies kan tetap di luar ya. Dia bagaimana tetap mengkonsolidasi gagasan-gagasan dia untuk tetap ada di publik sebagai penyeimbang dari yang dilakukan oleh kepemerintahan terpilih ke depan. Lalu kalau Mas Bambang kan bicara seolah-olah akan terjadi pembusukan. Kalau di pemerintahannya ya? Di pemerintahannya. Saya kira itu konsekuensi ya. Kan lahirnya dari barang busuk. Ya, kalau terjadi pembusukan konsekuensinya busuk. Itu konsekuensi aja. Dan kalau saya secara pribadi ditanya apa harapan ke depan, saya sudah berapa kali ditanya ini, saya nggak punya harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan dan mendudukkan kewarasan pada aras-warasnya. Dan alhamdulillah sobat lama, guys, Khalifah menemani saya untuk berbincang kewarasan ini. Alhamdulillah. Apa kabar, bos? Namanya bos sekarang. Kamu kayaknya agak kurusan nih. Kemarin agak itu ya. Standar ya kalau kita segini-gini aja. Kita tuh flat. Gitu ya. Flat. Aku pikir agak kurusan karena memikirkan sepak bola Indonesia yang kemarin ya belum menang bukan berarti tidak hebat kan. Sepak bola Indonesia? Iya, U23. Memang tidak hebat sih. Hah? Memang tidak hebat sih. Bukan hebat. Enggak dong. Yang tidak hebat? Maksudnya gini. Kita itu benar-benar sepak bola Indonesia itu seperti ada dan tiada. Oh, maksudnya apa ini? Saya kan kalau sama sepak bola tuh ikut main ya di klub namanya MBFA. Dulu Merdeka Boys masih Football kecil-kecil Association. ya. Umur berapa lu guys waktu? Dari SD sampai SMA kali ya. Jadi kita kalau main bola di lapangan banteng, habis latihan tuh rame-rame naik sepeda ke Menteng nonton Persija main. Kan lapangan bola Persija di Menteng deh. Yang sekarang jadi taman. Iya. Gak bayar tuh. Sambil dimarahin sama yang jaga karcis. Naruh sepeda. Terus kita masuk. Sama yang jaganya tuh. Jangan semuanya ganti ya bagian-bagian. Tempat duduknya itu kan terbatas di situ. Karena kan ya namanya anak-anak SD SMP gitu kan. Dan kita menikmati pada saat itu di tahun-tahun itu Indonesia itu bersaing dengan Korsel, Jepang. Saat itu levelnya the top Asianya lah ya. Iya. Nah, sekali waktu kita tinggal selangkah lagi masuk Olimpiade. Jadi namanya final pra Olimpiade. Tahun kalau nggak tahun 76 77. Indonesia lawan Korut. Babak pertama, babak kedua 1-1 sampai pertandingan ditambah tambahan waktu 30 menit masih tetap. Terus akhirnya adu penalti. Adu penalti itu saya masih ingat. Yang gagal di kita itu 2, Anjas Asmara sama Oyong Liza. Gagal lah kita. Dan itulah puncak prestasi Indonesia terakhir secara internasional. Belum pernah lagi kita mengalami puncak yang seperti itu. Sebelumnya tahun 56 Indonesia masuk Olimpiade. Oke. Kemudian baru mulai lagi di tahun 77 itu. Yang hampir kalau itu. Setelah itu gak pernah lagi. Kita mencapai final. Terus kalau kita lolos juara. Itu baru pertama kali. Jadi prestasi yang kemarin diukir oleh tim Garuda U23? Sejauh ini belum ya. Kan baru masuk semifinal aja. Belum masuk semifinal. Jadi dia belum mencapai itu? Belum mencapai titik tahun 77 belum. Terus gelombangnya kan begitu terus. Lalu sepak bola Indonesia itu sulit maju menurut saya ya. Karena kan pendidikan sepak bola usia dininya gak diurus dengan serius. Kan beda kan kalau di Eropa di mana gitu kan. Mereka itu ada pertandingan sepak bola antara usia dini tuh. Terus ada klubnya ada segala macam. Kalau di masa saya itu
Kita SD udah main bola di lapangan Banteng MBFA. Itu melahirkan Andi Lala, melahirkan Sultan Harhara, gitu loh. Banyak dong, terutama Iswadi Idris. Jadi tuh anak-anak klub yang anak-anak klub yang di main dari mulai kita SD. Jadi kritikmu terhadap sistem bolaan kita itu yaitu menggarap usia dini. Menggarap dari usia dini sampai remaja sampai apa gitu. Tapi upaya yang sudah dilakukan tuh keren gak sih yang ini? Teman-teman. Sporadis kan, hanya kemarin itu kan naturalisasi. Kan sporadis kalau kayak gitu kan. Oh pantesan ada salah satu pengamat bola kan. Bang Towel ya kalau gak salah. Iya. Betul ya? Iya. Oh, itu kan mengkritik itu kan naturalisasi. Tapi ada kritik dia. Ada, tapi dia dikritik juga oleh banyak orang. Karena mengkritik. Iya karena masyarakat kita hanya butuh menang. Jadi begitu ada harapan, wah orang tuh menggebu-gebu, mengeluh-elukan gitu loh. Sementara kan kalau sekelas Bang Toel itu, dia sudah kepada yang lebih substansial. Mengelola bola gak gini caranya gitu loh, gak bisa instan. Jadi ya, saya sih melihat sepak bola Indonesia itu memang tidak bisa berharap banyak. Karena memang tidak serius mengelolanya itu. Kalau serius itu panjang ya. Panjang. Mata rantainya juga banyak itu kan. Klub, lapangan, segala macam. Terus ada. Kalau Jakarta waktu itu sayang aja keburu COVID ya. Itu Anies, itu kan selain dia merapikan stadion-stadion yang ada di Jakarta itu, jadi tadinya kan setiap kecamatan kita mau punya stadion. Oh itu bagian dari proses pembinaan itu ya? Pembinaan itu. Infrastrukturnya dibangun. Iya. Kalau Jakarta ya, saya nggak sempat terjadi. Tapi kalau saya sih tetap oke ya, setuju ada harus dibangun ekosistem pembinaan dan kejuaraan untuk menghasilkan orang hebat. Tapi upaya yang sejauh ini bukannya harus diapresiasi? Kita mengapresiasi kalau sebuah ikhtiar ya kita apresiasi ya. Ikhtiar ada hasilnya. Tapi kalau itu adalah sesuatu langkah yang tepat menurut saya enggak. Karena biar bagaimanapun. Maksudnya ini pengurus PSSI-nya nih, iya, bukan pemainnya kan, iya, pengurus PSSI-nya. Pengurus PSSI-nya karena biar bagaimanapun bakat itu enggak tiba-tiba enggak apa adanya gitu loh. Butuh mental, butuh gizi, butuh segala macam. Nah itu semua harus diurus. Ekosistem sepak bolanya harus diurus benar-benar gitu. Jadi belum lagi kalau kita bicara politiknya ya. Lain cerita lagi tuh, lebih panjang lagi. Politik sepak bola maksudnya? Iya. Tuh kan sepak bola itu seringkali dieksploitasi untuk politik. Gitu. Politisasi sepak bola. Politisasi sepak bola. Dia mau jadi pengurus tapi tujuannya sebenarnya jadi presiden. Iya. Kira-kira kayak gitu. Kan boleh. Ya boleh. Siapa bilang gak boleh. Tetapi ininya diberesin dulu dong. Jangan dirinya dulu yang diangkat. Kan gitu. Baik. Jadi sebagai pencinta sepak bola kita kan pengen melihat Indonesia itu tampil di dunia. Kita itu tahun 70-an itu kita bersanding itu dengan Jepang, dengan Korea, Arab Saudi di bawah kita. Kemarin kita ngalahin Korea loh. Ya, yang spontan gitu doang kan. Tapi lihat, adu penalti. Iya. Tetapi Korea dia masuk Piala Dunia udah berapa kali? Saudi masuk Piala Dunia udah berapa kali? Jepang masuk Piala Dunia udah berapa kali? Kita lolos aja kualifikasi pertama aja jarang. Lolos kualifikasi pertama doang nih. Jarang, apalagi mencapai ke 32 besar Piala Dunianya. Teman-teman, kita tidak hanya ngomong bola. Dan kalau soal bola, saya sih tetap aja Erick Thohir harus ganti rugi soal rumput di JIS yang dirusak itu, benerin. Lo ngomong di Qatar jangan bawa-bawa JIS dong. Ya tetap aja kalau itu dosa tidak berampun itu.
Karena itu kan kelakuan norak banget gitu. Gitu ya. Iya, nah itu adalah salah satu contoh bagaimana politisasi sepak bola. Oh, baik. Oh, itu maksudnya di situ ya. Itu salah satu contoh gitu loh. Bagaimana tidak dewasanya mengelola persepak bolaan Indonesia. Oke. Saya sekarang mau beralih, ada permainan, ada gocek menggocek pasca Pilpres. Iya. Ada pernyataan misalnya dari partai-partai yang sudah mendekat ke sang pemenang. Tapi ada partai juga yang meminta supaya partai yang mendekat tidak boleh mendekat. Ini ada pernyataan dari coba cek itu deh. Apa namanya PKS dan Gelora deh. Kata PKS saat, coba lihat di sini judulnya. Saat penolakan dari Partai Gelora untuk masuk koalisi Prabowo. Ini yang menang siapa, yang nolak siapa. Jadi kadang-kadang kita lucu kan. Kan sah-sah aja orang mendekat dan tidak mendekat kan. Iya. Guys memperhatikan ini gak sih? Enggak ya. Enggak. Kenapa gak begitu penting? Saya begini. Saya itu ketika Pilpres berlangsung dari awal punya besar harapan demokratisasi kita berjalan dengan baik di ujungnya Jokowi presiden gitu kan ya. Setelah dia lakukan damage yang luar biasa. Jadi muncul kan Anies yang sangat luar biasa menggunakan arena kontestasi itu menjadi sebuah ajang adu gagasan dengan desak Anies, dengan Sepet Imin, lalu muncul anak muda dengan humanis, babel macam-macam lah. Ubah bareng macam-macam. Dan ujungnya tetap aja dirampok Jokowi kan. Dengan bansos yang Anda perjuangkan itu, dengan penekanan kepala daerah. Jadi begitu setelah tanggal 14 Februari, lalu sidang MK yang saya juga skeptis. Saya teringat kepada buku yang saya baca, Mohtar Lubis, Manusia Indonesia. Jadi semakin kemari ya sudah. Apa hubungannya Manusia Indonesia di bukunya Mohtar Lubis dengan proses yang kemarin? Kan di bukunya Mohtar Lubis itu ciri-ciri manusia Indonesia itu feodal, munafik, tidak punya prinsip, macam-macam lah banyaknya. Lalu di waktu itu terjadi perdebatan ya. Lalu kan di masa reformasi itu kan itu yang kita mau rubah kan, menjadi demokratis, tidak feodal, orang punya keberanian untuk integritas, punya integritas segala macam. Nah di masa Jokowi itu kan bukan hanya dikembalikan ke masa lalu, bahkan lebih parah lagi gitu loh. Jadi artinya 10 tahun di bawah Pak Jokowi dia mengkonfirmasi apa yang ditulis Manusia Merdeka di Manusia Indonesianya Mohtar Lubis. Mohtar Lubis mengkonfirmasi itu bahkan lebih parah lagi kan, hingga sekian partai tersandera. Lalu ada orang-orang yang semoga bukan hanya saya, anak saya, keturunan cucu saya, siapapun jangan pernah menjadi seperti Fahri Hamzah, Ali Muhtar Ngabalin, orang-orang yang semacam itu, atau si Ustadz pedagang agama itu, saya nggak mau sebut namanya ya. Siapa? Oh, udahlah, itu si Ustadz pedagang agama itu. Bukan ha. Ya kurang lebih lah. Aduh. Jadi semoga tidak pernah baik saya, anak saya, cucu saya, dan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau ini dia ngomong tentang tidak boleh mendekat, yang ini kan, udahlah gitu. Itu orang-orang yang, ya itu kan Fahri Hamzah kan, orang-orang yang. Oh bukan Fahri Hamzah, Sekjennya Gelora ya. Sekjen Gelora siapa ya Pak? Ya Fahri kan. Bukan, Fahri Waketum. Ya nggak tahu lah, pokoknya orang-orang seperti itu buat saya itu udah tidak bisa menjadi teladan. Sebelumnya mencaci Jokowi, kemudian menjadi penghamba, gitu kan? Sebelumnya
menjadi pencaci Prabowo, kemudian menjadi pemuja seperti PSI dan lain-lain. Itu sama sekali tidak bisa jadi rujukan orang-orang kayak gitu. Jadi artinya dari sisi kalau ada hikmah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengvalidasi manusia Indonesianya Mokhtar Lubis. Iya. Guys nggak takut bahwa calon presiden, calon wapres kita nanti jangan-jangan ke situ lagi? Kita tinggal aja. Susah amat sih. Dan saya sih sejauh ini percaya ya, karena kan saya mengikuti Anies itu, bukan mengikuti ya, mendorong Anies itu dari tahun 2008. Okay. Dan dari tahun ke tahun sampai hari ini dia tidak berubah gitu. Insya Allah seterusnya. Dan kalau itu saya cukup yakin lah kalau dalam konteks integritas Anies gitu. Bahwa dia tidak beralih pada jalan lain selain jalan perubahan. Jalan perubahan, dan dia juga bukan orang yang hidup dengan kekuasaan kan sejak awalnya. Orang-orang seperti Mas Bambang, seperti saya dan banyak lagi yang lain-lain kan kita tidak hidup karena kekuasaan. Kita hidup ya swasta murni atau profesi gitu kan. Lalu ada bagian dari kita yang kita ingin hibahkan untuk negara. Kan gitu aja sebenarnya. Kalau guys diberikan kesempatan untuk memberi nasihat dan membuat kritik konstruktif pada Mas Anies dan Caimin, apa yang akan dikemukakan? Tentang yang kemarin? Enggak, untuk masa depan. Kita sudah selesai yang kemarin kan? Ya kalau kepada Anies, saya masih belum punya kritik karena dia belum melakukan ini ya. Jadi kan dia kan masih tetap nih, pernyataan-pernyataannya kan masih tetap konsisten, ya kan. Cuma kalau Caimin, saya tidak tahu bagaimana cara dia kalau dia di luar pemerintahan, tetapi dianya aman sebagai ketua umum partai. Kan itu problem juga tuh. Yes. Ada realitas politik yang ada harus dihadapi gitu kan. Yang tingkat tekanannya itu jauh lebih besar daripada yang Anies akan hadapi gitu ya. Iya, ada beda atau sekali. Lebih khas ketimbang Anies gitu ya kalau nggak mau dibilang sama tuh. Kalau Anies kan relatif tidak punya beban kan. Nah, kalau Caimin dia memimpin partai dan ada upaya mungkin ya kalau dia nggak itu penggerusan terhadap otoritas dia sebagai ketua umum kan bisa ya dah. Dan tiap orang punya kepentingannya gitu kan. Nah semoga saja Pak Caimin punya kemampuan mengelola partainya dan tetap berada di garis perubahan. Harapan kita seperti itu. Atau ada gagasan apa peran strategis yang harusnya diambil ke depan baik oleh Mas Anies maupun Caimin menghadapi tantangan. Karena pemerintahan ke depan juga tidak mudah menghadapi problem yang sudah di depan mata. Menyelesaikan konsolidasi di antara mereka supaya tidak terjadi faksionalisasi apalagi friksi itu udah masalah besar. Karena itu kan akan ada dalam tanda petik perebutan kekuasaan untuk bisa mengelola negara ini kan. Itu kalau nggak bisa diselesaikan itu jadi problem pertama dan utama yang harus dihadapi. Jadi apa usulan? Ya kalau menurut saya posisi Anies kan tetap di luar ya. Dia bagaimana tetap mengkonsolidasi gagasan-gagasan dia untuk tetap ada di publik. Itu yang pertama. Sebagai penyeimbang dari yang dilakukan oleh pemerintahan terpilih ke depan. Lalu kalau Mas Bambang kan bicara seolah-olah akan terjadi pembusukan. Kalau di pemerintahannya ya? Di pemerintahannya. Saya kira itu konsekuensi ya. Kan lahirnya dari barang busuk. Ya kalau terjadi pembusukan konsekuensinya ya busuk. Kecurangan melahirkan kebusukan. Iya, itu konsekuensi aja. Dan kalau saya secara pribadi ditanya apa harapan ke depan, saya sudah berapa kali ditanya ini.
Saya nggak punya harapan. Nggak punya harapan terhadap pemerintahan ke depan. Jadi udah dying belum lo bos? Kalau udah nggak punya harapan? Nggak punya harapan. Jadi sekarat itu kalau nggak punya harapan. Jadi selama ini kan kita berada di sisi luar, ngelola sekolah, ngelola kegiatan-kegiatan sosial dengan mercy. Muncul orang seperti Anies nih, maka kita ikut nih. Belum pernah saya ikut-ikutan sehabis-habisan kayak gini, karena ada trust di situ. Ikut arus yang ingin melakukan perubahan. Melakukan perubahan gitu kan. Karena kan kita kan kalau waktu Pilpres 2004 masih oke. Ada Amin Rais, ada Mega, ada SBY, terpilih SBY. Sama-sama bagus lah. Lalu masuk 2009 sama gitu kan ya. Masih terjadi. 2014 tuh udah parah betul tuh. Cuma 2 calon. Kita dihadapkan pada pilihan yang sudah mereka pilih gitu loh. Benar-benar udah. Dan itu kan udah rusak tuh dengan presiden threshold munculnya Jokowi Prabowo. Pilihan yang pahit kan buat orang-orang seperti saya itu. Yang benar-benar memilih siapa di antara 2 ini gitu loh. Memilih yang bukan pilihan. Iya, yang bukan pilihan. Terus masuk 2019. Sama juga kan. 10 tahun di masa Jokowi itu kan demokratisasi kita rusak. Hukum kita rusak. Ya kan? Masuk sekarang hasil Pilpres yang juga oleh hasil dari buah perilakunya Jokowi, anaknya. Harapan apa yang kita miliki untuk ke depan? Udah proses seperti itu, 10 tahun di bawah presiden yang seperti itu. Jadi kalau dalam konteks bagaimana pengelolaan pemerintahan ke depan, saya katakan sih tidak punya harapan. Jadi jangan berharap banyak. Tapi guys, kalau lo gak punya harapan, kan bukan berarti kau mendelivery pesimisme itu pada masyarakat juga dong. Yang punya harapan silahkan aja. Kalau saya enggak, saya tetap akan urus pertama tentu untuk keluarga, sekolah yang saya kelola, dan hal-hal lain untuk bagaimana berbuat kebaikan pada banyak orang. Itu tetap. Tapi bahwa pemerintah ini akan mengembalikan hukum, bagaimana mengembalikan KPK, bagaimana mengembalikan demokrasi sesuai dengan standar yang seharusnya, nggak mungkin. Jadi artinya jadi proses kekotoran itu udah berlangsung. Oke. Jadi saya mau menggunakan bahasa saya, guys tetap menghidupkan harapan untuk diri dan keluarganya. Iya. Supaya tetap harus bisa survive. Betul. Dan menarik jarak dengan jeda sedikit terhadap sistem kekuasaan. Sistem kekuasaan. Karena tidak meyakini akan bisa dilakukan perubahan di situ. Enggak ya. Enggak ya. Sama sekali enggak punya keyakinan. Ya silahkanlah. Jadi kalau si Gibran mau ngapain, ngomong apa kemarin di mana, suka-suka lu lah. Jokowi ngasih penghargaan kepada anaknya, pada mantunya, suka-suka lu lah. Bahkan sih saran saya, udah layak dan patut patung Jokowi itu dibangun yang keren gitu, ditaruh di Monas untuk para penyembah berhalanya dia berkebaktian gitu loh. Udah layak dan patut. Sang pemenang boleh bikin apa aja soalnya? Boleh apa aja, boleh. Dan orang-orang yang selalu memberikan pembelaan pada dirinya, udah boleh. Itu udah kalau masuk kategori dewa udah masuk gitu. Silahkan aja gitu. Jadi suka-suka lu lah gitu. Taruh aja patungnya di Monas biar para penyembahnya itu punya tempat buat melakukan kebaktian, menyembah Jokowi. Gitu ya? Iya. Udah boleh banget udah. Jokowi itu sudah layak mendapatkan penghargaan yang lebih dari itu. Sang pemenang. Sang perusak. Guys, kalau udah pertanyaan dan kau harus memilih. Ini untuk Mas Anies ke depan. Masuk partai atau bikin ormas? Lebih bagus dia bikin, entahlah namanya apa ya. Lebih bagus dia bikin gerakan perubahan sendiri. Oke. Jadi bikin ormas. Ya. Bikin ormas atau aktif menghidupkan
civil society yang dulu yang mendorong Indonesia mengajar kayak gitu. jadi satu kesatuan itu. Buat ormas itu dalam rangka mengaktifkan civil society itu. Oke. Jadi didorong Mas Anies untuk berkhidmat. Dan saya kira kalau orang seperti dia kredibilitasnya banyak ya. Banyak kalah itu. Oke. Bahkan saya kemarin ngobrol dengan Leon aja, Leon sudah banyak ide-ide yang nyambung itu tentang pangan, tentang apa gitu. Yang dikelola oleh Mas Anies. Anies. Tapi bukan dalam rangka bisnis oriented ya, tapi dalam rangka menghidupkan harapan pangan-pangan daerah itu lewat menjembatani. Gitu. Inilah saatnya mengeksekusi gagasan dalam bentuk program yang langsung berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan. Iya. Mungkin yang bisa kita lakukan semacam itu. Kalau kemudian apa usulmu atau nasihatmu kalau Mas Anies dihadapkan pada tawaran jadi gubernur, calon gubernur lagi, atau main di international institution di PBB sebagai badan apa begitu? Ya kalau itu dia bisa lakukan dua-duanya. Suruh milih loh, ambil dua-dua. Iya enggak, kalau pertanyaannya soalnya hanya seperti itu. Coba dia kemarin jadi gubernur, dia lakukan itu di badan internasional, gubernur kota-kota dunia itu kan. Tapi di sana kan harus pergi ke Amerika tuh, Geneva. Kalau disuruh memilih mana yang usulan? Saya nggak tahu ya, karena Anies di mana aja cocok aja lah. Dimanapun gitu. Iya. Kalau ada pilihan, Mas Anies memimpin satu hobi, kelompok hobi, pencinta burung atau penggemar sepak bola? Penggemar sepak bola. Saya tuh salah satu orang yang nggak suka burung dikurungin itu. Tapi kan Anies setuju burung. Ya, memang itu burungnya di mana-mana dia. Iya memang. Tapi saya salah satu orang yang tidak suka pemeliharaan hewan semacam itu. Saya salah satu orang yang tidak suka. Saya penyuka hewan dilepas gitu. Iya, baik. Jadi diusulkan Mas Anies itu mencoba mendorong kelompok hobi sepak bola gitu ya, karena itu memang nasional kan. Dan nasional. Dan Anies kan pernah juga ikut terlibat di Majelis Etik PSSI. Oh pernah ya? Pernah. Di masanya siapa sih lupa. Majelis Etik PSSI. Kalau nggak salah. Di masa itu. Di masa itu. Sekarang masih ada nggak sih Majelis Etik PSSI? Majelisnya ada, etikanya udah nggak ada. Jadi majelis tak beretik dong. Iya, kalau di mana-mana tuh semua majelisnya ada, etikanya sudah nggak ada. Ya kan kita sudah diajarkan oleh Bapak Presiden alias Dewa Jokowi yang disembah oleh para kalangan itu bahwa etik itu nggak penting. Tapi di putusan MK dikatakan loh, diperlukan kerelaan dari presiden untuk tidak terlibat. Dan itu adalah indikasi pelanggaran etik katanya. Iya, saya tuh waktu Mas Bambang berada dalam sidang-sidang itu, saya sudah menulis bahwa hasil MK akan tetap memenangkan dan itu hanya akan jadi catatan. Yang catatan itu kemudian akan dilupakan. Kalau catatan sejarah sama MK itu bukan hanya tulisan tapi rekaman. Jadi akan jadi rekam jejak digital. Dan itu pasti nggak bisa dihapuskan. Tidak bisa dihapuskan tetap tidak dilakukan kan kayak gitu kan. Mungkin dilupakan tapi tak bisa dihapuskan. Iya. Jadi ya itu makanya saya mengatakan bahwa saya tidak punya harapan, ya salah satunya itu gitu. Ke depan ini kita nggak punya harapan karena damage-nya terlalu besar ya. Damage-nya terlalu besar. Bahkan para guru besar sekalipun begitu mereka bicara terus disandingkan dengan pemanggilan lah, ini kan yang lain. Kalau disuruh memilih proses politik ke depan, mau milih people tribunal atau hak angket didorong?
apalagi mau diharapkan dengan partai-partai tersandera semacam itu. Saya sih begini ya, hak angket lupakan segala macam. Untuk Pilpres 2029 kembalikan ke MPR saja. Maksud lu? Nggak usah rakyat yang pilih. Udah biarkan MPR yang Tadi pertanyaan saya soal people tribunal, Bos. Peradilan rakyat atau hak angket? Iya. Saya nggak berharap. Nggak punya harapan bahwa akan ada hak angket, ada people tribunal. Nggak punya harapan itu. Tapi kalau tadi maksudnya apa tuh menghidupkan MPR itu maksudnya? Jadi berteman sama Bamsud sih ya? Jadi maksud saya begini. Udahlah, kita jangan punya lagi harapan tentang demokratisasi. Dengan pemimpin yang seperti ini, dengan perilaku yang seperti sekarang. Udah kembalikan aja ke MPR, biar MPR yang milih. Jadi rakyat gak capek. Kalau nggak ada demokratisasi yang terjadi demoralisasi. Ya memang sudah terjadi. Baru ada people power. Oh, guys sebenarnya sedang menghidupkan harapan dengan gaya dan caranya sendiri. Inilah kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.